Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, ada satu hal menarik ketika kita membaca Al-Quran. Di situ kita akan melihat beberapa kisah yang muncul berkali-kali. Seperti Nabi Musa dan juga Fir'aun misalnya, ada di beberapa surat. Kisah Nabi Ibrahim ada di beberapa tempat. Bahkan Nabi Nuh, Nabi Adam, dan juga kisah-kisah umat-umat terdahulu. Lalu muncul satu pertanyaan, kenapa Allah mengulang kisah yang sama? Nah, kalau manusia yang bercerita, mungkin kita akan berpikir, ini kan udah diceritain kemarin. Tapi Al-Quran bukan hanya sekedar kumpulan buku cerita, guys. Saat ada kisah yang kembali diceritakan, berarti Allah ingin menunjukkan sesuatu. Kadang kisahnya sama, tapi bagian yang disorot itu berbeda. Angelnya berbeda, teman-teman. Ya, jadi di situ kita mulai memahami. Saat Al-Quran mengulang kisah yang sama, berarti ada tujuan yang penting. Berarti ada yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Coba kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah salah satu kisah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Tentang seorang bayi yang dihanyutkan di sungai, tentang seorang ibu yang harus rela berpisah dengan anaknya demi menyelamatkannya, tentang Nabi Musa yang kemudian hidup atau tumbuh di lingkungan istana Fir'aun, tentang pertemuannya dengan Fir'aun, tentang tongkat, tentang penyihir, tentang Bani Israel, dan juga tentang laut yang terbelah. Banyak sekali kisahnya Nabi Musa, teman-teman. Tapi menariknya, Al-Quran tidak menceritakan semua kisah itu di dalam satu tempat. Sebagian ada di satu surat, sebagian lagi ada di surat-surat yang lain. Kenapa? Karena di setiap tempat memiliki pesan yang sedang ditekankan, teman-teman. Ada satu contoh yang sangat indah, teman-teman. Saat Nabi Musa waktu masih bayi, dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana takutnya ibu Musa ketika Musa lahir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menyusuinya. Kemudian ketika kekhawatiran muncul karena keselamatan anaknya, Allah juga memerintahkan untuk menghanyutkan ibu Nabi Musa ke sungai. Bagi seorang ibu, ini bukanlah keputusan yang ringan ya, apalagi untuk menghanyutkan anaknya ke sungai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih." Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Lalu Allah berfirman, "Wala takhafi wala tahzani." Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Di sini kita belajar tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah keadaan yang bahkan tidak masuk akal bagi manusia, teman-teman. Seorang ibu bisa kehilangan kendali atas keadaan, tapi Allah tidak pernah kehilangan kendali atas apapun. Kemudian kisah Nabi Musa muncul lagi di tempat yang lain ketika beliau sudah menjadi rasul. Beliau berhadapan dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun ini bukan orang biasa, guys. Fir'aun memiliki kekuatan, punya power, punya kekuasaan ya, punya apapun, bala tentara juga punya. Sedangkan Nabi Musa hanyalah memiliki dakwah untuk disampaikan. Nah, di sini kisahnya sama tapi pesannya berbeda, teman-teman. Kalau di bagian awal mengajarkan kita untuk percaya kepada pertolongan Allah, untuk yang bagian ini mengajarkan kita untuk berani berdiri di hadapan kebatilan meskipun tidak memiliki kekuasaan di dunia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun, mengajak Fir'aun, dan Fir'aun menolak. Disinilah terjadi pertempuran antara kebenaran dan juga kesombongan, teman-teman. Dan saat para penyihir yang dipanggil oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa, akhirnya mereka semua beriman kepada Nabi Musa ketika melihat mukjizat Nabi Musa. Mereka tahu yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Mereka melihat kebenaran, teman-teman. Dan menariknya, ketika Fir'aun mengancam mereka, mereka tetap bertahan dan mengatakan, "Maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan." Mereka sudah tidak takut lagi kepada Fir'aun karena hati mereka sudah mengenal siapa yang lebih besar. Lalu kisah Nabi Musa muncul lagi ketika Bani Israel terdesak. Di hadapan mereka ada lautan yang membentang luas, teman-teman. Di belakang mereka ada pasukan Fir'aun yang sedang mengejar. Secara hitung-hitungan manusia selesai sudah, nggak ada jalan lagi. Orang-orang berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, sekali-kali tidak.
Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Lautan terbelah. Bani Israel selamat, Fir'aun dan juga pasukannya tenggelam. Nah, di sini kita bisa melihat guys, kisah yang sama memiliki pesan yang berbeda tentang keyakinan ketika semua pintu tertutup. Nah, jadi gini, kalau kita hanya membaca kisah Nabi Musa satu kali, kita mungkin hanya akan mendapatkan satu pelajaran teman-teman. Tapi ketika Allah mengulang kembali dalam konteks yang berbeda, kita bisa melihat sisi yang lain. Dan ternyata ini bukan hanya sekedar kisahnya Nabi Musa guys. Allah sendiri berfirman dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Teman-teman perhatikan ayatnya, ibroh, pelajaran. Artinya apa? Tujuan utama dari kisah di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar memberitahu kita apa saja kejadian di masa lalu, tapi bagaimana caranya kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu untuk kita bawa ke kehidupan sekarang teman-teman. Ada hal lain yang lebih menarik guys, manusia itu tempatnya lupa. Hari ini kita tersentuh mendengar nasihat, beberapa hari lagi kita mungkin lupa. Hari ini kita menangis mendengar kisah orang lain, beberapa saat kemudian kita mungkin sudah lupa lagi. Makanya di sini Al-Quran mengingatkan kita berkali-kali. Bukan karena Allah kehilangan cara untuk menyampaikan pesan, tapi karena kita sering membutuhkan pengingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi pengulangan di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar pengulangan ya guys. Itu adalah ketukan yang terus mengetuk hati kita agar kita sadar teman-teman. Coba kita lihat ke kehidupan kita yang sekarang. Ada nasihat yang sering kita dengar teman-teman, tentang sholat, tentang taubat, tentang sabar, tentang dunia yang sementara ya kan, tentang kematian, tentang akhirat. Kita mengetahui semuanya. Tapi kenapa butuh diingatkan berkali-kali? Karena mengetahui sesuatu bukan berarti kita sudah mengamalkannya guys. Kita tahu kalau sabar itu baik, tapi ketika kita ada masalah, kita mudah marah. Kita tahu kalau dunia ini sementara, tapi ketika mendapatkan cobaan, rasa-rasanya ini semuanya sudah berakhir teman-teman. Dan kita tahu kalau kematian itu pasti, tapi ketika membahas tentang bab kematian, kita selalu menghindar dari itu. Kita seolah-olah akan hidup selamanya. Maka yang kita butuhkan adalah pengingat lagi, dan lagi. Itulah salah satu keindahan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran teman-teman. Kisahnya bisa sama, tapi kita yang membacanya kadang berbeda. Dulu ketika membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, kita melihat seorang nabi yang berhadapan dengan seorang raja yang zalim. Tapi sekarang ketika hidup kita sedang berada dalam tekanan, kisah yang sama bisa terasa berbeda. Kita membaca gini, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan tiba-tiba ayat itu terasa sedang berbicara kepada kita saat jalan sudah tertutup, saat kita tidak tahu harus ngapain lagi. Jadi ketika teman-teman sedang membaca Al-Quran ke depannya dan menemukan kisah yang sama dengan yang sebelumnya, jangan buru-buru dilewatin ya, berhenti sebentar, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang Allah sedang ajarkan kepadaku kali ini. Jadi gitu guys, semoga ada manfaatnya, semoga video ini ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kalau semisal banyak salah dalam video ini teman-teman. Ini bukan menggurui tapi nasihat juga buat aku pribadi teman-teman. Semoga kalian suka. Terus dukung channel ini ya guys ya, dengan subscribe, like, dan juga komen. Gitu dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.